Selengkapnya terkait mekanisme sholat Jumat ganjil genap sudah bergabung bersama kami Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia Imam Adarukutni. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Uci. Ya Pak, boleh dijelaskan bagaimana Selamat sore. Bagaimana sebenarnya mekanisme sholat Jumat ganjil genap ini? Ya, sebelum menjelaskan mekanisme soal ganjil genap, saya perlu menyampaikan bahwa Dewan Masjid Indonesia dalam hal ini Pak JK sangat memperhatikan fenomena atau realitas lapangan ketika 2 Jumat terakhir ini, sejak dimulainya pelaksanaan Jumatan dalam masa pandemik ini dan setelah dibukanya PSBB. Ternyata bahwa umumnya jamaah telah memenuhi pelaksanaan ketentuan protokol kesehatan seperti bermasker dan sebagainya, termasuk menjaga jarak di masjid. Tetapi pada Jumatan ketika dibuka ini, jaga jarak antar jamaah ini berefek pada penurunan daya tampung masjid, sehingga daya tampung masjid hanya tinggal maksimal kira-kira 40%. Sisanya itu membeludak sampai ke ruang-ruang spasial luar masjid, bahkan ke jalan. Ini fenomena di kota-kota ya. Jadi penghargaan kita terhadap pelaksanaan dari kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan cukup bagus. Hanya disayangkan bahwa ada kecerobohan masif dan kolektif karena masyarakat atau jamaah kemudian menggelar sajadah di jalan ketika melaksanakan sholat Jumat itu, dan jalan ini memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap penularan COVID itu. Dan karena itu sekarang DMI menganjurkan untuk daerah yang keempat ini diantaranya pelaksanaan Jumatan dengan 2 gelombang. Ini merujuk pada edaran yang sebelum yang ketiga juga tentu saja. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ini sebenarnya pemikiran praktis dari Pak JK yang sudah didiskusikan juga di DMI antara lain. Pemikiran-pemikiran detail ini hanya lahir dari pengamatan realitas yang cukup jeli. Jadi tidak bisa dalam pemikiran global, yang realis. Apapun yang ada itu apa yang kita ciptakan itu semuanya dari pemikiran realitas yang cukup detail. Nah, Pak JK sangat detail di sini. Dan karena itu tinggal sekarang di setiap masjid, ini terutama masjid-masjid di kota-kota besar yang masih terpapar COVID, dengan memperhatikan keselamatan jamaah juga dan juga pelaksanaan Jumatan, maka bisa ditetapkan misalnya pada tanggal ganjil, Jumat tanggal ganjil, jamaah yang memiliki nomor ganjil itu ditetapkan sebagai mengikuti gelombang pertama, sementara yang bernomor genap di gelombang kedua. Begitu juga sebaliknya pada tanggal genap, jamaah yang memiliki nomor genap di gelombang pertama, yang memiliki nomor ganjil di gelombang kedua. Seperti itu aja pelaksanaannya. Tetapi dimaksudkan bahwa ini jauh dari maksud untuk mengatur, tapi lebih menginspirasi para pelaksana masjid agar juga pelaksanaan ini harus segera dilaksanakan demi terlaksananya semangat melaksanakan syariat, perintah agama, perintah sholat Jumat. Pada waktu yang sama juga kewajiban untuk melaksanakan perintah menjaga kesehatan dan nyawa. Bagaimana pemeriksaan ganjil genap nomor telepon tersebut, Pak? Jika ini dilakukan manual kan ini menjadi masalah baru. Ya, memang itu detail-detailnya itu kemudian bisa menjadi masalah. Tetapi kalau dipikirkan detail lagi akan menimbulkan satu rumusan atau pola yang bisa ditetapkan oleh pengurus masjid, misalnya mencantumkan pengumuman atau leaflet di masjid, atau mengumumkan secara intensif di loudspeaker masjidnya itu bahwa masjid X, masjid apa begitu melaksanakan sholat 2 gelombang berbasis nomor HP misalnya begitu, yang tanggal genap berbasis HP nomor genap di gelombang pertama dan begitu seterusnya misalnya begitu. Tapi kalau ada cara lain ya, DMI hanya menawarkan itu supaya
bisa terlaksana dengan baik saja, karena juga dukungan dasar hukumnya juga sudah cukup kuat. Tetapi terpenting daripada itu bahwa jika memang pola yang ditetapkan oleh pengurus masjid itu lebih efektif, ya itu welcome juga. Jadi misalnya seperti itu, atau misalnya yang jelas bahwa orang-orang yang ada di peserta jamaah masjid itu jangan sampai kemudian melaksanakan sholat Jumat sampai meluber ke jalan itu saja. Mengapa? Lagi pula jalan ini kan juga kepentingan umum, ada orang yang juga harus ditolong secara mendesak begitu. Kalau kemudian tersumbat oleh jamaah, ini ada orang yang bisa fatal karena tidak tertolong misalnya. Mengapa jemaah tidak dipersilahkan saja begitu Pak memilih apakah mengikuti gelombang pertama atau kamu mengikuti sholat Jumat gelombang kedua? Mengapa harus dibagi berdasarkan nomor telepon genggam gitu? Iya. Iya, cara memilih ini kan juga repot kalau tidak pakai basisnya. Misalnya semua orang berniat dari rumah, saya milih gelombang pertama saja. Terjadinya juga membludak gitu. Jadi ini untuk menghindari sebenarnya atau mengurangi kemungkinan sampai melubernya jamaah ke jalan-jalan. Jadi kalau itu sama dengan juga tidak ada basis pengaturan sebenarnya kalau misalnya diserahkan masing-masing. Tetapi ada baiknya juga kalau misalnya para jamaah mendaftarkan nomor ujungnya HP itu kemudian bisa dicantumkan oleh bisa dicatat oleh para penyelenggara peribadatan di masjid. Nah, ini saya kira demikian. Kalau misalnya orang memiliki nomor telepon ganda karena 2 HP, ya preferensinya dia yang dipakai, tetapi preferensi ini bisa juga kemudian terjadi penumpukan nomor yang sama misalnya begitu. Maka bisa juga dicarikan alternatif, dibatasi, misalnya seperti webinar dalam conference webinar Zoom itu. Terbatas misalnya, jadi misalnya begini, para pengurus masjid sudah tahu kapasitas yang harus ditetapkan dalam pelaksanaan Jumat itu berapa orang jamaah. Maka setelah melewati itu, ya dia punya hitung kayak misalnya pramugari itu menghitung pakai pijetan itu di pesawat berapa penumpang dan sebagainya. Para pelaksana ibadah dan masjid juga bisa mengecek begitu berapa orang sudah melewati itu stop. Ya, jadi tunggu saja nanti giliran gelombang kedua pada jam berapa begitu saja. Bagaimana kaitannya dengan fatwa MUI Pak soal yang detail yang memang salat 2 gelombang yang dianggap tidak sah? Ya. Fatwa MUI tahun 2000 menganggap tidak sah, tapi kemudian pada 2001 MUI DKI menetapkan itu sah. Pada 2020 ini di Juni awal MUI DKI juga menetapkan lagi sah dalam khusus kasusnya adalah masa pandemik. Pada fatwa nomor 31 MUI pusat juga menyatakan sah pilihannya. Ada yang mengatakan pandangan tidak boleh ya. Tapi judul fatwa yang berkaitan dengan COVID itu mengatakan jelas-jelas itu sah itu. Jadi kalau yang tidak sah itu memang tidak berkaitan dengan sesuatu apapun, tidak dikondisikan, maka dikatakan seperti berlaku secara mutlak begitu. Tapi secara kondisional dalam arti karena ini masa pandemik, alternatif yang diberikan dalam pada fatwa 31 nomor 31 tahun 2020 ini itu membolehkan. Jadi saya kira ini semakin clear lah dari masyarakat, janganlah ragu lagi. Jadi pelaksanaan syariat atau perintah ini dijalankan dengan penuh kesungguhan, tapi pada waktu yang sama juga harus mematuhi perintah menjaga keselamatan jiwa dengan penuh kesungguhan juga. Jadi gelombang pertama begitu akan dilaksanakan jam 12 Tinggal begitu sekarang Pak? juga sebenarnya Dewan Masjid tetap memberikan opsi ya. Halo? Ya, silakan. Tetap memberikan opsi seperti juga pada edaran sebelumnya. Kalau orang misalnya memilih untuk tidak Jumatan, tetap aja misal di rumah ya silakan saja. Tapi masjid yang ingin menjalankan Jumatan karena jamaahnya melimpah bisa diberikan cara itu. Bahkan juga ini bukan di Indonesia saja, di beberapa negara Islam, Tunisia dan sebagainya telah melaksanakan Jumat 2 gelombang itu.
Hanya ada yang mengatakan di sana kita mengikuti perkembangan itu di lain masjid. Jadi penyelenggara 2 Jumat itu, 2 gelombang itu dengan masjid yang berbeda. Cuma saya lagi berpikir bagaimana pelaksanaan 2 Jumat di masjid yang berbeda itu, gitu. Masjidnya berbeda. Kalau gitu 2 Jumat itu gimana? Pak, untuk pembagian yang jemaah satu tadi pindah pengurusnya. Pembagian jemaah sholat Jumat ini berdasarkan nomor telepon begitu, ganjil genap begitu. Apakah ini suatu yang wajib dilakukan untuk masjid di zona merah atau hanya sebuah anjuran saja, Pak? Ya, terutama di masjid-masjid zona merah. Kalau zona hijau kan memang itu tidak relevan. Kita atur, dan fatwa itu juga berhubungan dengan masa pandemik. Yang dimaksud masa pandemik itu adalah ada teritorial dan ada waktunya. Dan konteks surat edaran Dewan Masjid itu ada juga konteks waktu dan juga konteks spasial atau ruang waktunya. Tentu saja itu di daerah-daerah terutama perkotaan yang terpapar COVID. Yang baik itu mereda, apalagi yang masih di dalam penjalaran atau penularan. Oke, pada prakteknya ini memang dilakukan gelombang pertama di jam 12, kemudian di jam 1 siangnya untuk gelombang keduanya, Pak. Bagaimana ini memastikan ini berjalan lancar? Ya, itu space antara jam 12 siang dan 1 siang. Itu karena kita perkirakan bahwa gelombang pertama selesai pada setengah jam masa Jumatan itu, sejak mulai azan sampai doa bubaran. Setelah bubar itu bersih, kemudian datanglah rombongan atau gelombang kedua itu jamaahnya. Karena itu kemudian ini juga menghindarkan bersimpang siurnya jamaah antara yang mau masuk dengan yang mau keluar, dan itu terjadi juga kerawanan dengan itu. Jadi setelah masjid bersih, masuklah kedua. Dalam kesempatan ini juga pengurus masjid juga bisa melakukan apakah misalnya penyemprotan disinfektan dan seterusnya. Jadi ini semua dalam kerangka pemikiran itu. Oke, baik, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Setengah jam itu sudah tuntas diperkirakan. Sekjen Dewan Masjid Indonesia sudah menjelaskan kepada kami mengenai salat 2 gelombang, salat Jumat 2 gelombang.